orang tua yang sudah ikut webinar bersama tim Jumpa Ibu. Selamat malam semuanya. Oke, saya Novtrianingsih dari Jumpa Ibu dan malam ini kita akan webinar bersama Pak Tri dengan tema pentingnya terapi sensori interagasi pada anak speech delay. Baik Pak Tri, langsung aja ya Pak Tri. Langsung ke materi Oke, aja Pak Tri, silahkan. baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para ayah bunda semuanya. Nah, malam ini kita akan membahas tentang pentingnya terapi sensori integrasi pada anak speech delay. Nah, kalau ngomongin tentang terapi sensori integrasi, ternyata masih belum banyak yang paham tentang apa itu namanya fondasi sensori untuk berbicara pada anak. Ya, jadi kita akan membahas tentang fondasi dari berbicara itu apa saja sih. Nah, kalau dilihat di gambar itu terlihat ya bahwa fondasi dari language atau kemampuan untuk berbicara itu ada lapisan-lapisan, di mana yang paling mendasar itu adalah namanya kemampuan sensori atau the senses bahasa Inggrisnya. Nah, jadi, betapa pentingnya seorang anak itu akan berbicara jika sensorinya berkembang dengan baik. Nah, jadi kita akan membahas tentang pentingnya sensori ini. Nah, jadi bagi para orang tua yang belum paham tentang sensori, kasihan anaknya. Karena kenapa? Sensori anak tidak distimulasi, ya tidak akan berkembang. Dan kalau tidak berkembang, nantinya ya kemampuan berbicaranya tidak matang. Dan bahkan akan rentan mengalami gangguan-gangguan dalam perkembangannya. Dari mulai rentan terjadi gangguan motor coordination atau gangguan motor koordinasi, dari mulai gross motor, fine motor, eye coordination, bahkan eye foot coordination, termasuk nantinya pondasi untuk bicara. Nah, jadi ini hal yang sangat penting sekali. Nah, jadi pentingnya pondasi dasar sensori untuk anak di dalam berbicara ini adalah pondasi yang motorik kasar sama motorik halusnya. Jadi apa sih itu sebenarnya sensori? Nah, sensori itu diperlukan sebagai pondasi untuk kemampuan motorik anak. Jika kemampuan sensorik bermasalah, maka motorik anak juga akan bermasalah juga. Nah, motorik itu nanti akan terbagi menjadi 3. Motorik kasar yang melibatkan gerak motorik kasar, motorik halus yang melibatkan otot-otot halus termasuk ini jari-jari tangan kayak gitu, dan motorik oral. Motorik oral itu yang berguna untuk tingkat kemampuan dalam berbicara, bahkan fondasi untuk makan, kemampuan untuk menggigit makanan, kemampuan untuk mengunyah makanan, dan bahkan menelan makanan itu diperlukan oral motor. Nah, sayangnya banyak orang tua yang menyepelekan aspek perkembangan sensorik ini. Bahkan banyak yang tidak paham apa itu sensori. Nah, sensori di dalam tubuh kita itu ada 8 modalitas. Yang orang tahu, orang awam tahu, biasanya adalah cuma 5. Cuma penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan raba. Padahal seharusnya kita harus menstimulasi 8 modalitas sensori ini. Dari yang pertama adalah taktil atau raba atau kulit, di mana taktil ini dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh, bayangkan. Yang kedua adalah proprioseptif atau otot dan sendi, di mana dari ujung rambut sampai ujung kaki pula gitu. Dan yang ketiga adalah vestibular atau keseimbangan, di mana nantinya anak itu apakah nyaman di dalam lingkungan, anak itu akankah stabil di dalam bergeraknya, dan kalau tidak stabil, anak akan cemas. Jadi anak akan cenderung nantinya tidak nyaman dengan lingkungan baru, tempat baru, dan akhirnya apa yang terjadi? Anaknya akan cenderung tantrum jika ditinggal ibunya, tantrum jika mendapatkan orang baru ataupun tempat baru. Dan ini akan jadi bumerang sekali bagi keterlambatan berbicara. Jadi rata-rata banyak orang tua yang nggak paham bahwa anaknya itu terlambat berbicara dikarenakan hal tersebut. Dan seringkali banyak ahli pula loh ya. Jadi gini, banyak
dokter, banyak psikolog yang tidak memahami. Akhirnya apa yang terjadi? Anak speech delay ya udah langsung jebret terapi wicara aja gitu. Padahal sensoriknya belum diberesin gitu. Jadi akhirnya terapi wicaranya tidak berkembang. Akhirnya terapi wicaranya kandas dan bahkan program-program yang dilakukan oleh terapi wicara jadi tidak optimal. Jadi kayak sayang, buang uang, buang duit, buang waktu. Waktunya jalan terus, tapi anaknya tidak progres di dalam perkembangan berbicaranya. Nah, jadi ini yang nanti akan sangat penting. Nah, kalau anak mengalami gangguan sensorik, itu anak akan mengalami yang namanya SPD. SPD. Ingat loh ya, SPD bukan sarjana pendidikan, tapi Sensory Processing Disorder. Jadi nantinya anak mengalami gangguan pemrosesan sensorik. Nah, gangguan pemrosesan sensorik itu nanti akan ada 3 bagian. Jadi yang pertama adalah sensory modulation disorder, gangguan modulasinya. Modulasi itu kayak pemancar radio tuh. Jadi kalau misalnya dari stasiun radio ditangkap oleh radio kita di rumah kita itu melalui penangkapan modulasi. Nah, kalau anak-anak yang mengalami gangguan modulasi apa yang terjadi? Bisa SOR itu adalah sensory overresponsivity, sensitif terhadap stimulasi, ada SUR di mana under responsivity, di mana anaknya itu tidak merasakan adanya stimulus, dan SS atau seeking sensory atau craving atau haus, di mana anaknya akan mencari stimulus, di mana dia akan tidak berhenti untuk mencari atau membutuhkan sensori. Nah, itu gangguan modulasi. Ya nantinya akan kelihatan lah, anaknya takut ketinggian, anaknya itu bahkan mungkin sangat suka manjat-manjat, nah kayak gitu, itu yang terjadi. Ada juga yang namanya sensory discrimination, jadi anaknya itu tidak mampu membedakan antara raba halus kasar dan seterusnya. Dan ada juga yang namanya sensory based motor disorder, di mana gangguan posturnya terkena. Jadi anaknya itu cenderung nantinya postural disorder ataupun distraksia, tidak terkontrol. Jadi anak-anak yang tidak terarah, mau sendiri, tidak terkontrol, nantinya mau berjalan pun nabrak-nabrak, bawa benda jatuh, nah itu namanya distraksia. Nah, jadi kesemua tadi sensory processing disorder itu akan sangat menjadi pengganggu pada anak yang nantinya akan boro-boro berbicara gitu toh. Dan nantinya speech delay kalau tidak diterapi si sensory processing disorder-nya ya akan percuma juga terapi yang lain gitu. Nah, terutama ini yang tadi yang namanya seeking ataupun avoiding. Jadi nampak ya kalau misalnya nanti yang seeking itu anaknya kelihatan sekali, di mana anaknya itu maunya ngelompat mulu, nggak bisa diem, kayak kakinya atau pantatnya ada pakunya lah gitu, jadi nggak bisa duduk diam. Dan anak-anak yang seeking cenderung akan suka mencium sesuatu, jadi benda-benda diciumin semua, atau bahkan suka untuk memainkan rambut, menyikat rambut kayak gitu. Dan akan suka terhadap visual, termasuk cahaya, benda perputar, saklar on-off listrik, kayak gitu. Dan bahkan suka memasukkan makanan ke mulut. Bahkan anak-anak yang kayak gitu akan sangat suka makan makanan crunchy, seperti kerupuk. Jadi kalau makan nggak pakai kerupuk, ya udah nggak bakal bisa makan tuh, gitu. Dan suka dengan banyak suara keras. Suka sekali dikelitikin, saya suka tidak sadar kalau pakaiannya itu kusut atau tidak rapi, suka menghentakkan kaki, dan bahkan suka guling-gulingan di lantai atau bahkan glosor di lantai. Dan bahkan suka melakukan hal-hal yang beresiko. Itu disebut sebagai namanya seeking sensory. Nah, seeking sensory lawannya berkebalikannya adalah namanya sensitive sensory, di mana anak-anak yang tipenya itu takut ketinggian, nggak mau naik lift, odong-odong lewat, anak-anak pada suka menunggu-nunggu, anak itu kalau ada odong-odong lewat ngumpet di rumah gitu, nggak suka main odong-odong, nggak suka diajak naik motor bapaknya, nah kayak gitu, tidak suka menyisir rambut, tidak suka makan makanan bertekstur, picky eater banget gitu, jadi pilih-pilih makanan dan tidak mau rambutnya dipotong, termasuk menutup mata terhadap cahaya yang terang, tutup telinga pada suara yang keras, sangat sensitif pada bau, dan minta dibuang label baju yang ada di belakang leher tuh. Jadi baju baru pasti selalu diminta untuk dilepas tuh label bajunya karena merasa risih dan tidak suka dikelitikin, tidak mau disentuh dan bahkan tidak mau dipeluk. Jadi kalau udah dipeluk kayak digebukin maling gitu. Jadi guling-guling, tantrum kalau dipeluk orang. Dan bahkan selalu waspada pada setiap langkah yang diambil. Jadi dia kalau masukin ruang baru itu akan
celengak-celengok dulu. Ada yang berbahaya nggak ya? Ada yang akan dia takuti nggak ya? Gitu. Jadi akhirnya cemas banget dengan ruangan baru dan tempat baru bahkan orang baru. Dan tidak suka tanpa alas kaki. Dan bahkan nantinya kalau dia nginjak di pasir udah kayak kesakitan gitu. Jadi tidak mau tanpa alas kaki, bahkan jalannya jinjit nanti kalau di atas rumput gitu. Nah itu yang nantinya akan terjadi jika sensitif sensori. Nah, dampaknya tadi gangguan sensori itu akan banyak sekali. Termasuk salah satunya adalah speech delay. Jadi speech delay itu salah satunya adalah adanya gangguan sensory processing disorder dan bahkan anak-anak yang sensory processing disorder akan susah makan dan bahkan susah tidur karena dia tidak nyaman dengan tekstur yang ada di dalam area tempat tidurnya. Bahkan seringkali anak-anak yang kayak gini itu bantal yang sudah busuk pun, sudah bau pun, atau selimut yang sudah busuk pun dibawa kemana-mana dia karena dia nyamannya dengan selimut itu. Nah, sensory processing disorder termasuk syarat untuk berbicara loh. Nah, syarat berbicara itu ada 14, disebutnya sebagai namanya adalah pra-language. Nah, sensory processing disorder ada di nomor 13, lihat tuh, di nomor 13. Meskipun di 12 nomor sebelumnya ada banyak banget tuh. Jadi syarat untuk berbicara itu ada joint attention, kontak mata atau fokus konsentrasi. Yang kedua adalah looking and listening, kemampuan lihat dan dengar. Yang ketiga adalah compliance atau kepatuhannya seorang anak itu terhadap orang-orang di lingkungan, perintah, aktivitas, kayak gitu. Yang keempat adalah smiling, tersenyum dengan orang. Jadi anak-anak yang dia mampu tersenyum dengan orang lain itu pasti joint attention-nya bagus karena dia akan mampu memperhatikan orang gitu. Tapi kalau dia tidak pernah tersenyum dengan orang sekitar, perlu diwaspadai, joint attention pasti bermasalah. Dan tiba-tiba nanti tertawa sendiri, menangis sendiri, itu udah ciri spektrum autisme loh. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan, apakah persyaratan untuk berbicara ini lengkap ada pada suatu anak atau tidak. Nah, termasuk nanti dampak gangguan sensori itu akan ada 3 hal yang nanti akan terkena. Kemampuan anak untuk kontrol emosinya, kemampuan anak untuk kontrol geraknya, dan kemampuan untuk kontrol kognitifnya atau fokus konsentrasi. Nah, sedangkan kontrol gerak dibagi menjadi 3, motorik kasar, motorik halus, dan motorik oral. Nah, motorik oral itu terutama yang nantinya akan dipentingkan di dalam sensorik tadi adalah motorik oral yang berhubungan dengan 4 item atau 4 gerak oral, termasuk rahang, bibir, gigi, dan lidah. Terutama nanti keberfungsiannya dari gerak motorik oral tadi, keberfungsian untuk menggigit makanan, keberfungsian untuk mengunyah makanan, menyedot minuman, meniup, dan bahkan nantinya memproduksi suara ataupun meniru suara, dan nantinya akan menjadi fondasi untuk language atau bahasa tadi. Nah, jadi ini sangat penting kita menyelesaikan stimulasi-stimulasi si sensoriknya terlebih dahulu. Nah, kita akan mulai dulu sensorik yang pertama tadi, namanya sensori raba. Sensori raba dibagi menjadi 4 area. Ada telapak kaki, ada telapak tangan, ada badan, ada mulut, wajah dan mulut. Nah, jadi nantinya kita akan mulai dulu dari telapak kaki dulu. Jadi, Ibu Almasita, mute dulu, Ibu Almasita. Nah, jadi kita akan mulai dari sensori raba kaki. Di mana sensori raba kaki ini, kalau seeking kelihatan banget tuh, di mana anaknya tidak dapat diam kakinya, selalu mencari stimulus, bahkan bisa ekstrim loh, bisa nantinya menendang teman, menginjak teman, berjalan dengan menghentakkan kaki terlalu keras, dan bahkan nanti kalau misalnya di rumah udah kelihatan tuh, dari jauh juga udah kelihatan tuh siapa gitu. Tidak tahan lama memakai kaos kaki atau sandal ataupun sepatu, itu kalau seeking. Kalau avoiding, anaknya itu cenderung tidak mau dilepas kaos kakinya atau sandalnya atau sepatunya. Tidak mau menginjak rumput, tidak mau main becek-becekan, dan bahkan tidak mau main lumpur di sawah, dan cenderung cemas jika di lingkungan baru. Nah, itu kalau diraba kaki. Kalau diraba tangan, kalau seeking, anaknya itu mencari stimulus tangan dan jari, bahkan bisa sangat ekstrim. Mengopek-ngopek kulit jari tangan, memukul-mukulkan tangan ke meja sampai ke kapalan, menyobek daun di pohon tanaman di halaman rumah depan, dan di TK bahkan display-displaynya tidak aman karena disobekin sama anak itu. Atau yang over responsivity atau yang avoid atau yang menghindari, di mana anaknya tidak mau makan pakai tangan,
jijik dengan main hand painting atau lem ataupun melipat kertas, dan cenderung tidak mau menggunakan tangannya untuk beraktivitas, dan bahkan seringkali meminta bantuan untuk mengerjakan tugasnya. Nah, itu kalau di raba tangan. Nah, kalau di badan, ciri-cirinya kalau seeking itu menempel-nempel orang atau teman, menyukai digendong atau dipangku oleh guru atau ayah bundanya, menyukai rebahan atau menempel di lantai, dan bahkan menyukai dengan baju tekstur kasar atau berat, serta menyukai membawa tas gendong atau tas gemblok gitu. Kalau yang avoid atau yang menghindari, tadi tidak mau ada label baju di belakang leher anak, tidak mau bajunya basah gelisah kalau tidak membawa selimut busuknya, selimut yang sudah lama maksudnya gitu ya. Dan setiap hari dipakai untuk tidur, tidak nyaman dipeluk atau diraba orang, dan tidak nyaman tempat baru. Nah, dan di bagian wajah dan mulut, kalau yang seeking sering kali memasukkan tangan ke mulut, jempol, dan bahkan memasukkan benda ke mulut, suka makanan keras atau kriuk, dan seringkali makanannya diemut. Nah, kalau yang avoid itu tidak menyukai makanan dengan berbagai jenis tekstur, lembek, basah, kenyal, dan seterusnya. Picky eater anaknya, dan makan akan cepat ditelan, dan bahkan mudah muntah. Dan bahkan ini ekstrim nih, seringkali yang mudah muntah ini nih. Bahkan teriak pun dia akan gitu toh. Menangis pun akan menangis, akan muntah. Dan bahkan otomatis makanan-makanan baru akan muntah. Nah, itu ada di raba. Nah, raba ini yang nanti akan harus diselesaikan dulu nih. Jadi sensori oromotor itu akan diselesaikan terlebih dahulu supaya anaknya mampu mendapatkan stimulus untuk terapi bicara ataupun terapi untuk speech delay-nya gitu. Nah, jadi sensori oromotor yang tidak terintegrasi tadi akan menyebabkan gerak otot dan sendinya kaku. Bahkan sensori sensitif, mudah muntah tadi tuh. Bahkan anak bisa cemas bila masuk makanan yang tidak nyaman bagi dirinya. Dan bahkan penolakannya sangat ekstrim loh. Bisa saja tantrum kayak gitu. Sehingga masalah itu bukan hanya pada speech delay saja. Kemampuan mengunyah makanan yang jelek, nutrisi yang tidak masuk dengan sempurna, nanti bahkan gangguan pencernaan, dan bahkan kesehatan pencernaannya pun juga terganggu karena makanan-makanan yang tidak dikunyah dengan baik itu akan menyebabkan kerja dari kelenjar saliva, bahkan nantinya enzim-enzim di pencernaan juga tidak efektif bekerja. Dan akhirnya apa? Banyak jamur di usus dan seterusnya. Nah, dampak dari ketidakmatangan area taktil oromotor tadi itu bisa saja picky eater. Nah, ciri-ciri picky eater seperti apa sih? Satu, menolak makanan tertentu, jumlah tertentu, tekstur tertentu, dan rasa tertentu. Anak picky eater itu akan sangat pemilih dalam menentukan makanan yang akan dimakan. Cuma, picky eater ini masih kategori normal loh ya. Jadi, kalau anak yang picky eater itu masih normal gitu, masih bisa kita bantu dengan stimulasi mengganti makanan yang tidak disuka dengan makanan yang lain. Itu kalau kita masih bisa masuk lah gitu. Tapi hati-hati kalau dia sudah fase kategori dari selective eater. Selective eater itu anak menolak semua jenis makanan dalam kelompok tekstur tertentu dan rasa tertentu. Dan anak hanya akan mau dan suka makan satu jenis makanan saja. Misalnya hanya mie aja, hanya roti saja. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang sudah selective eater. Dan berdampak pada gangguan kesehatan, yaitu gangguan proses makan, gangguan menelan, gangguan pencernaan, ketakutan, kecemasan, dan bahkan trauma terhadap makanan tertentu. Nah, ini yang orang tua nantinya akan perlu membawa ke klinik tumbuh kembang untuk diperiksa dan diterapi, namanya terapi oromotor. Nah, sensori oromotor itu pondasi untuk berbicara. Jadi kalau misalnya sensori oromotor tadi bermasalah, nantinya akan pondasi area taktil raba kaki, badan, tangan, dan mulut tadi yang akan bermasalah. Yang berikutnya, terapi untuk taktil tadi itu bisa sangat bervariasi. Tergantung nantinya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh klinik tumbuh kembang atau terapis ataupun nantinya konselor dari klinik tersebut. Jadi si anak itu mengalami gangguan taktil yang mana, gitu ya. Nah, jadi nanti akan diberikan aktivitas-aktivitas bermain sensorik, ya. Dan ini bisa dilakukan di rumah juga ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang anaknya mengalami gangguan taktil ini bisa melakukan stimulasi di rumah dengan berbagai permainan seperti ini. Dari mulai bermain play-doh, pasir kinetik, busa, ataupun lendir.
pijat lotion di tangan atau kulit, membangun istana pasir, bermain dengan berbagai kacangan, membuat adonan kue, roti maupun pizza, sikat gigi dengan sikat gigi bergetar atau elektrik. Jadi nantinya anak-anak yang dia mengalami gangguan oromotor itu justru sikat giginya akan diganti dengan sikat gigi elektrik. Dan nantinya juga diberikan aktivitas misalnya peras bola busa, cat jari atau hand painting gitu ya, berpura-pura mencukur dengan krim cukur, memberi atau menerima pesan dengan raba di punggung. Jadi biasanya nanti akan ditulis nih, misalnya lingkaran di punggung anak. Nah, dia harus merasakan bahwa itu adalah lingkaran. Menggelitik atau dikelitikin itu juga sangat efektif untuk mematangkan taktil raba. Nah, itu tadi yang sensori raba. Nah, sekarang kita akan masuk ke sensori namanya proprioseptif. Proprioseptif ini adalah rasa sendi. Jadi sensori dari otot dan sendinya anak. Di mana kalau anak itu mengalami seeking proprioseptif, cenderung ciri-cirinya adalah anaknya berlarian, menempel di tembok atau perabotan di rumah, selalu menggunakan tenaga berlebih atau over dalam keseharian. Jadi nantinya seringkali anak-anak kayak gini ada dapat komplain dari orang tua yang lain bahwa anaknya didorong, anaknya misalnya dipukul, padahal anak tidak berniat memukul gitu. Nah, tidak menyadari tubuhnya, berjalan menghentak atau terlalu ditekan, suka memakai baju ketat dan membutuhkan menggigit pada sesuatu, misalnya menggigit pensil, menggigit mainan, puzzle, kerah baju, dan lain-lain. Nah, kalau yang over responsibility atau avoid, itu anaknya cenderung kesulitan dalam naik tangga, sering tersandung saat berjalan, anak yang nampak malas, menghindari memanjat, melompat, dan berlari, anak yang mengalami kesulitan dalam keseimbangan dan koordinasi, tidak suka disentuh, sangat memilih makanan, anak lebih suka duduk dibandingkan bergerak aktif, itu ciri-ciri dari avoid. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini adalah stimulasi-stimulasi yang nantinya akan diberikan. Pada anak dengan seeking proprioseptif, itu akan diberikan yang namanya stretching. Nah, jadi stretching ini nanti akan diberikan. Mengunyah permen karet. Nah, tapi permen karetnya untuk anak spesialis yang no sugar ya. Jadi permen karetnya itu biasanya chewable. Chewable itu bisa ditelan gitu. Itu belinya di apotek-apotek khusus tuh, kayak misalnya apotek yang di mall-mall tuh yang C itu tuh. Kita nggak sebutin mereknya. Jadi mengunyah permen karet disebutnya namanya chewable bubble gum namanya. Itu no sugar. Itu aman ditelan dan tidak ada gulanya. Nah, itu juga sangat bagus untuk memaksimalkan otot-otot rahang, bibir, dan gigi dan lidah. Terus meniup bubble, membuat adonan kue Play-Doh, meremas bola squeezing, membantu ibu memerah santan, lompat di trampolin, wall push up atau push up di dinding, dan yoga stretches namanya. Nanti akan saya tunjukkan gambar-gambar yoga stretches tuh. Nah, dan yang avoid itu stimulasinya adalah anak ditekan dengan bola secara gentle, melakukan aktivitas yang bertambah beratnya, jadi misalnya mengangkat kotak, membawa tas, ataupun keranjang belanjaan, memberikan pijatan pada tubuhnya anak. Jadi sebenarnya memberikan pijatan kepada anak itu akan membantu untuk anak-anak yang dia itu cenderung tadi tuh avoid atau males. Nah, bahkan nantinya anak yang avoid tadi akan diajarkan push up, mendorong meja, memindahkan botol air mineral dengan tingkat gradasi berat, misalnya nanti air mineralnya dari mulai yang 500 ml, nanti naik ke 600, naik ke 1.500, kayak gitu. Jadi nanti ada gradasi-gradasi yang akan diberikan. Termasuk bear hug, jadi peluk beruang namanya. Nah, itu juga akan membantu untuk anak-anak dengan avoid proprioseptif. Termasuk nantinya adalah animal walk atau jalan binatang. Nah, ini adalah gangguan proprioseptif yang seringkali menyebabkan speech delay. Jadi anak dengan speech delay itu dia otot dan sendinya itu belum matang. Termasuk otot sendi di motorik kasar, di mana anak cenderung malas dalam bergerak, dan bahkan anak tidak terkontrol geraknya sehingga anak cenderung tidak dapat duduk tenang. Nah, yang kedua adalah anak yang otot motorik halusnya itu bermasalah. Jadi anak-anak yang cenderung malas dan menghindari kegiatan tugas motorik halus bisa jadi dampak karena semua dilayani gitu. Dan bahkan kita sering lihat gitu ya, banyak anak-anak yang ke mall pun dia pakai
stroller gitu tuh, didorong sama orang tuanya. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya otot-ototnya tidak matang. Nah, jadi termasuk anak-anak yang dimanjain, anak-anak yang dilayanin terus itu otot-otot motorik halusnya juga tidak akan matang, termasuk memakai celana, makan yang disuapin terus-menerus gitu ya. Sehingga anak tidak mampu fokus, konsentrasi pada kegiatan, termasuk otot-otot motorik halusnya juga tidak terlatih. Nah, yang ketiga adalah otot motorik oral, di mana tadi kemampuan membuka mulut, menggigit makanan, mengunyah makanan, menyedot minuman, meniup, sehingga berdampak pada kemampuan berbicara. Nah, itu penyebab dari speech delay dari gangguan proprioceptifnya. Nah, proprioceptif tadi nantinya distimulasi dengan banyak hal, termasuk melompat di trampolin, roll bola terapi. Jadi anaknya itu tengkurap ditekan dengan bola terapi di atasnya. Kenakan kaos kaki, menggunakan baju ketat, berlatih gerakan-gerakan yoga. Nanti akan saya tampilkan gerakan-gerakan yoganya, dorong keranjang belanja. Nih, misalnya ikut bundanya ke supermarket gitu toh. Nah, itu sebenarnya mendorong keranjang itu sebuah terapi bagi dia untuk sensorik proprioceptifnya. Termasuk nantinya mengepel lantai ataupun vakum cleaner. Ya. Buat Ibu Riyadita Maharani, tolong di mute. Termasuk nantinya adalah sekop pasir. Gunakan bola terapi yang berduri dengan ditekan ke tubuh anak, termasuk gunakan selimut tebal dan berat atau kain likra. Itu juga latihan untuk proprioceptifnya. Nah, ini adalah gerakan-gerakannya. Ini sudah ada di makalah, nanti tinggal dilihat aja. Tinggal dipraktekkan kepada anak. Nah, termasuk ini lompatan untuk meningkatkan kestabilan, ini juga bisa dilakukan di rumah dengan membuat desain polanya dengan menggunakan lakban. Nah, atau ini seperti ini, memindahkan boneka dari kaki ke atas kepala menggunakan kaki. Ini berlari zigzag, merangkak, dan oral motor tadi termasuk tadi ya, mengunyah camilan yang lengket seperti permen karet gitu ya, meniup gelembung, meniup peluit, minum dari sedotan itu juga sangat penting loh ya. Termasuk makan makanan renyah, menghisap permen karet, menjilat lollipop, makan buah beku nih. Jadi ternyata adanya tekstur dingin itu akan membantu untuk memaksimalkan dari sensori oromotor. Termasuk memainkan instrumen yang menggunakan mulut seperti harmonika, pianika, kayak gitu ya. Termasuk oleskan madu di sekitar bibir dan anak diminta untuk menjilat, itu adalah langkah untuk mengaktifkan lidahnya anak untuk terlatih supaya nantinya anak mampu dengan baik oromotornya. Termasuk makan sesuatu yang asam, minum dengan rasa asam, sikat gigi dengan sikat gigi elektrik, itu akan membantu untuk anak terlatih oromotornya. Bunda Riyadita Maharani, tolong di-mute. Nah, untuk kemampuan visual ini juga banyak sekali latihannya ya, dari mulai mengenakan kacamata hitam, kayak gitu, sampai nantinya latihan untuk tingkat warna dan gambar. Nah, termasuk ini nih, melempar keranjang ke jeruk-jeruk yang akan diambil gitu ya. Terus nanti kalau sudah diambil, sudah terlungkup, dia bisa ambil jeruknya. Termasuk ini nih, kejelian mata ketangkasan tangan untuk memasukkan bola ke mulut tikus. Nah, untuk auditori ini sangat penting juga karena nanti berhubungan dengan apakah anak itu mampu mendengar suara dengan jelas gitu ya. Termasuk nantinya adalah memainkan instrumen, menyanyi, mengikuti suara gitu ya. Misalnya, satu, satu, aku sayang ibu, dua, dua, kayak gitu. Dan pada anak dengan speech delay, usahakan lagu yang akan dinyanyikan adalah lagu bahasa Indonesia. Jangan menggunakan bahasa Inggris terlebih dahulu. Lagu yang dinyanyikan itu sama terus-menerus dulu. Jangan ganti-ganti. Jangan hari ini tapi saya bundar, besok pindah kecil, besok satu-satu aku sayang ibu. Nah, jadi akan tidak terbentuk ritme dan bahkan nantinya hafalan dari si lagu itu. Termasuk nantinya mendengarkan suara tebak suara. Ini misalnya suara apa kayak gitu tuh. Dan bahkan itu akan sangat penting untuk kemampuan berbicaranya.
Nah, termasuk nantinya adalah olfaktori atau penciuman. Ini juga harus dilatihkan dengan berbagai macam ini ya bau-bauan gitu ya, dari mulai bau teh, bau kopi, bau parfum kayak gitu. Termasuk playdoh yang mempunyai bau itu juga sangat penting untuk melatih anak dalam olfaktori. Nah, ini keseimbangan ini juga sangat penting karena keseimbangan ini adalah dasar apakah anak itu akan mampu duduk dengan tenang atau tidak. Kalau dia kebutuhan bergeraknya masih tinggi, maka anak itu tidak akan mampu fokus dengan baik, duduk dengan tenang, kayak gitu. Nah, ini yang perlu dilatihkan, boleh bersama ayah, gitu ya, bersama ibu. Nah, itu runding, klik, kayak gitu juga sangat memancing atau memberikan kebutuhan untuk bergeraknya. Termasuk ini melompat, termasuk ini keseimbangan itu ada bikin hammock sendiri dari kain, gitu ya. Jadi sebenarnya dipegang sama ayah ibunya doang gitu. Atau nih tuh menggunakan sarung juga boleh. Nah, ini adalah ide-ide sensori yang bisa dilakukan di rumah. Ini sudah ada saya atas di dalam makalah. Nanti bisa diterapkan, bisa dipraktekkan di dalam sehari-hari bersama anak. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih dan semoga jelas penjelasan saya. Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Baik Pak Tri, terima kasih banyak Pak. Oh ya Pak, langsung aja ke pertanyaan offline ya Pak ya. Ya, silakan. Oh ya, sebentar Pak. Ini dari Ibunda Lese dari Solo, usia anak 21 bulan. Pertanyaannya, berapa lama dan dengan durasi berapa menit terapi sensori integrasi harus diterapkan, dan jika belum ada kemajuan, terapi apa yang bisa dilakukan, Pak? Pertanyaannya 1 bulan, ya, indikasi kenapa diberikan terapi sensori integrasi apa nih? Karena gini, bayi-bayi yang 1 bulan biasanya adalah bayi-bayi yang satu prematur, dua udah ada indikasi Down syndrome gitu toh. Jadi mesti dipastikan dulu nih Bunda yang dari Solo tadi adalah kenapa nih anak, nih bayi 1 bulan sudah diberikan indikasi untuk rujukan terapi sensori integrasi gitu. Karena itu yang mesti melandasi dulu nih. Jadi tidak serta-merta kita bisa mendosiskan gitu ya. Jadi dosis itu nggak bisa seperti itu. Karena benar-benar akan diperiksa dengan baik gitu. Misalnya nih, seringkali yang seringkali dirujuk ke saya gitu ya, terutama yamet-yamet yang ada di rumah sakit gitu ya. Kayak yamet di Rumah Sakit Anugerah Pekalongan itu tuh kami mendapatkan bayi-bayi yang 1 bulan itu karena memang satu indikasi prematur, si bayinya itu tidak bisa melakukan namanya proses menelan. Nah, itu dilakukan terapi sensori integrasi untuk proses menelan. Nah, ada juga bayi-bayi yang Down syndrome, di mana nantinya bayi Down syndrome itu dia lemah. Nah, dia akan diberikan terapi sensori integrasi karena untuk menguatkan tonus otot, menguatkan leher, dan seterusnya. Jadi, sebenarnya kalau ditanya berapa lama, iya nggak bisa dengan cara chatting seperti ini, tidak bisa bertanya di webinar seperti ini, karena itu adalah case per case tadi. Apalagi dengan usia yang baru 1 bulan. Karena akan harus melihat satu indikasi kenapa si bayi itu dirujuk untuk layanan terapi sensori integrasi. Jadi ditentukannya itu karena kita harus melihat dulu satu riwayatnya, dua berat badannya. Jadi akan ada banyak faktor yang akan mempengaruhi, termasuk kondisi kesehatan umumnya. Apakah ini bayi cuma hanya kelainan dalam proses menelan nih, tapi sebenarnya dia tidak ada indikasi-indikasi lain, misalnya bocor jantung, tidak ada indikasi kejang, kayak gitu. Dan berat badannya berapa gitu, karena nanti akan kita sesuaikan dari dosis itu sesuai dengan hasil assessment-nya. Kenapa semua ya akan menjalani yang namanya terapi loh ya. Jadi beda sama stimulasi. Stimulasi mau monggo kerso gitu, karena itu stimulasi cenderung tidak harus
dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Meskipun paling bagus, paling akurat juga dilakukan pemeriksaan dulu karena biar stimulasinya juga tepat sasaran gitu. Jadi kalau untuk bayi 1 bulan memang harus dilihat indikasinya kenapa dirujuk untuk mendapatkan terapi sensori integrasi, kondisi unik seperti apa, dan kebutuhan sensori integrasinya dikarenakan karena apa gitu. Baik Pak Tri, lanjut ya Pak ya. Ada Bunda Vera dari Bandung, usia 23 bulan, diagnosis SID, sudah terapi okupasi 2 bulan. Pertanyaannya, bagaimana cara melatih sensori khususnya agar mau atau bisa dipanggil dan kontak mata kembali saat di rumah? Lalu terapi dengan menggunakan tepung seperti apa aplikasinya? Berapa dalam sehari? Pak Tri masih mute ya? Iya. Oh iya. Oke, jadi Diulang, Pak. oke, baik. Ya, jadi kalau membicarakan tentang tadi untuk 23 bulan, satu yang akan menjadi alasan kita akan melakukan terapi sensori integrity apa adalah nih, usia 23 bulan itu kemampuan kosakatanya seharusnya sudah mampu antara 20 sampai 40 kosakata. Usia 23 bulan itu seharusnya sudah mampu menggunakan 2 kata di dalam sebuah kalimat, misalnya udah minum dan seterusnya. Nah, ketidakmampuan tadi itu akan diperiksa dulu apakah si anak ini mengalami gangguan-gangguan yang menjadi faktor trigger SID tadi. SID itu adalah Sensory Integration Disorder atau SPD tadi, Sensory Processing Disorder. Nah, jadi sebenarnya terapi yang akan dijalankan itu berdasarkan si simptom yang terjadi. Kalau kemungkinan tadi anaknya itu seperti tadi, gitu ya, misalnya speech delay, SI yang dibutuhkan adalah justru SI satu mematangkan kebutuhan bergeraknya, supaya anak itu nantinya bergeraknya itu bisa lolos, bisa terlepas, bisa terkuras. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan dia dalam kontrol koordinasi. Jadi SI-nya, dan sebenarnya mesti dilihat lagi apakah itu tadi terapinya tepung gitu tuh. Karena belum tentu tepung loh. Karena gini, seringkali itu yang menjadi masalah di tempat-tempat terapi tidak ada namanya analisa, tidak ada namanya asesor, tidak ada namanya yang akan menganalisa kebutuhan seorang anak. Jadi akhirnya programnya itu asal aja gitu, asal SI gitu. Padahal nggak seperti itu. Karena program SI-nya disesuaikan dengan kebutuhan anak. Dari misalnya contoh, anaknya ada tantrum atau tidak gitu. Nah, tantrum itu kebutuhan hugging-nya, kebutuhan pelukannya itu akan lebih. Jadi anak-anak akan diberikan yang namanya terapi taktilnya yang namanya deep pressure. Deep pressure itu bukan tepung, gitu. Tepung mah nggak ada artinya apa-apa, nggak ada fungsinya juga. Buat apa dikasih tepung? Gitu. Kalau bukan justru yang deep pressure itu kayak dipeluk, dihak, ditindih, dihempaskan ke sebuah kalau nanti di es itu ada namanya crash bin. Crash bin itu ada kayak bantal gede banget gitu tuh. Yang nantinya anak akan dilemparkan ke situ gitu. Jadi akhirnya kebutuhan untuk bouncing itu akan terpenuhi gitu. Jadi anaknya itu akan dikurangi hiperaktivitasnya supaya bisa mampu duduk dengan tenang, supaya nantinya anak itu bisa terkuras emosinya, akhirnya juga tidak tantrum dan seterusnya. Nah, jadi analisanya bukan terapi S-nya pakai tepung apa ya? Nah, kayak gitu bukan gitu. Jadi kembali lagi berbasis pada si masalah dasarnya dia gitu. Dan itu perlu pemeriksaan gitu tuh. Jadi itu yang sering kali terjadi di klinik-klinik gitu ya, di klinik-klinik atau di rumah sakit itu asal ngasih SI aja gitu toh. Bahkan mungkin sering kali cuma ya penting lempar trampolin gitu. Padahal bukan seperti itu. Kebutuhan itu didasarkan pada si kebutuhan dasarnya seorang anak gitu.
Baik Pak Tri, ini ada yang raise hand ya. Langsung saya buka mic-nya ya Pak ya. Ya, silakan Ibu Vera. Iya, malam Pak Tri. Terima kasih sebelumnya untuk penjelasannya. Jadi memang anak saya ini anaknya nggak bisa diem, lompat sana, terus pokoknya maunya lari-lari, terus ini juga bicaranya babbling, baru dia itu kalau ini seneng nendang-nendang, baru mepet-mepet ke tembok, baru makan pun pengennya tiduran gitu. Jadi benar-benar nggak bisa duduk manis gitu untuk kalau makan segala macam gitu Pak Tri. Jadi dari terapisnya justru dibilang suruh main tepung, terus suruh ditempel-tempel gitu ke badannya atau enggak pakai nasi Bu katanya gitu. Nah saya coba pakai nasi justru malah tambah berantakan, makan nggak masuk, malah ditaruh ke wajah dia, ke rambut dia semua nasi-nasinya. Jadi saya tambah bingung gitu Pak. Ya, Ya itu terapisnya error, terapisnya tanpa analisa, ngawur aja gitu. Karena dengan hiperaktivitas itu bukan terapinya tepung, tapi terapinya yang melibatkan tadi deep pressure namanya. Deep pressure itu gitu toh. Jadi gitu toh. Nah, jadi terapinya lebih ke arah proprioceptif sama kontrol koordinasi gitu. Jadi mohon maaf nih ya, terapisnya kurang kompeten di dalam analisa masalah gitu. Jadi terapi tepung itu digunakan namanya blabber. Blabber itu digunakan untuk anak-anak yang jijian yang mengalami avoider tadi. Anak ibu seeking bukan avoider. Anak ibu itu seeking sensori. Seeking sensori itu justru butuh didekap, butuh dihak gitu toh. Butuh diajak guling-guling, butuh diajak untuk melompat gitu toh. iya Bukan senangnya ditrombolin. ya, jadi bukan terapinya tepung. Jadi kalau terapinya tepung makin berantakan, nggak ada gunanya, malah ngotor-ngotorin ruangan gitu toh. Anak dengan hiperaktivitas itu justru malah dia berantakan. Kenapa dia diberikannya itu? Tepung itu digunakan untuk anak-anak yang avoider. Avoider itu yang jijian, takut, cemas, kayak gitu toh. Jadi anak-anak yang pencemas, anak-anak yang penakut, bukan anak yang hiper, gitu. Dari situ aja sudah analisa salah. Jadi makanya tadi yang saya pesankan buat para ayah bunda, setelah mendapatkan materi ini, itu akan jadi orang tua yang pinter, jangan orang tua yang bego, yang mau dibegoin sama sembarang terapis. Ingat nih, banyak terapis yang dia itu akan membodohi orang tua, kurang perencanaan, padahal terapi itu tidak boleh seperti itu. Jadi terapi itu harus matang, Bun. Harus dengan assessment yang lengkap. Itu yang pertama. Assessment itu akan digunakan untuk melihat kelemahannya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Dari situ akan membuat plan terapi namanya. Jadi nantinya akan dapat namanya, Ibu akan dapat yang namanya RPT, Rencana Program Terapi, RPT. Nah, RPT itu yang nantinya akan ada yang namanya program. Nah, programnya pun biasanya sudah tertuliskan dengan baik. Itu sudah ada, termasuk kalau Ibu dikasih PR itu sudah ada gambarnya, sudah ada ininya, cara-caranya, kayak gitu tuh. Dan hati-hati, anak Ibu seeking, kok dikasih program avoid gitu tuh. Nah, itu mah udah kesalahan banget tuh, gitu. Gitu, Bun. Aduh. Ya, makasih Pak. Ini Ya. benar-benar nggak bisa diem sama sekali dan memang kalau saya ini ke playground manjat, guling-guling seperti yang Bapak sebutkan tadi itu semua ada di anak saya. Tapi memang kalau dia lagi tantrum gitu, jadi nggak terkendali gitu, belum teriak-teriaknya gitu Pak. Iya, Jadi makanya terapinya iya, bukan terapi tepung. Jangan nurut-nurut aja sama terapis yang kakak tahu gitu. ya Itu makanya terapis saya ikut kurang. webinar ini Pak. Aduh, Iya, betul, makasih Bu. banyak. Iya, Oh, iya. biar jadi orang tua pinter gitu tuh. Iya, makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama, Bun. Yo. Ini di chat ada yang tanya Pak, langsung ya Pak ya. Ya, silakan. Selamat malam, izin bertanya, anak saya 2 tahun 4 bulan, didiagnosis gangguan bahasa dan ekspresi.
baru terapi wicara 2 kali dan akan terapi sensori integrasi juga. Anaknya terkadang suka kelepasan bicara per kata, tapi kalau disuruh ulang ataupun disuruh menerikan mau, seperti malu hanya senyum. Contoh permainan SI yang apa yang bisa saya lakukan di rumah untuk memancing dia berbicara. Gimana Oke, itu, Pak? baik. Ya, jadi pada anak dengan gangguan bahasa ekspresif itu mesti dipastikan dulu ya. Jadi gini, apakah dia benar-benar gangguan bahasa ekspresif? Karena yang disebut dengan gangguan bahasa ekspresif adalah jika dia itu paham semua kosakata secara reseptif, tapi tidak bisa mengungkapkan. Ingat tuh. Jadi nih, saya terangkan dulu nih supaya nantinya Bunda yang tadi bertanya, Bunda Almasita. Nah, Bunda Almasita paham dulu nih. Gangguan bahasa ekspresif itu nih. Jadi area otak untuk berbicara kita atau pusat berbicara di otak kita itu namanya adalah LAD atau Language Acquisition Device. Nah, pada anak dengan gangguan bahasa ekspresif yang warna coklat ini aman. Jadi, gangguan bahasa ekspresif itu tidak ada bermasalah dengan namanya area Wernicke, di mana anak-anaknya itu word recognition atau pemahaman katanya itu nggak ada bermasalah. Cuman dia itu bermasalah untuk yang warna hijau atau warna atau namanya Broca area atau untuk namanya speech production-nya. Nah, anak-anak dengan gangguan bahasa ekspresif itu permasalahannya adalah tidak bisa ngungkapin doang, tapi dia sudah paham semua kosakata secara reseptif. Nih, jadi kosakata ini sudah aman. Nih, jadi kata benda sudah aman. Jadi kalau ditunjuk nih, Adik, coba Adik coba lihat mana yang topi. Nah, dia tak tunjuk tuh topi. Mana yang sabun? Oh, pintar. Mana gelas? Nah, dia pintar tuh. Nah, itu aman. Jadi kalau dia tidak aman, berarti bukan gangguan bahasa ekspresif gitu. Jadi gangguan bahasa ekspresif itu reseptifnya aman, tapi ekspresifnya yang tidak aman. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang perlu dipahami dulu. Yang kedua, gangguan bahasa ekspresif itu nantinya adalah latihannya adalah namanya praksis. Latihan untuk meniru. Jadi nantinya aktivitas SI-nya adalah meniru. Meniru. Adik tirukan. Pok, pok, pok. Pok, pok, pok gitu. Jadi tirukan tepuk tangan, tirukan untuk pegang kepala, tirukan untuk jalan di tempat, kayak gitu. Jadi nanti berdua sama ibunya untuk melakukan peniruan tadi, gitu. Nah, nantinya peniruan tadi terdiri dari gradasinya, ada gradasinya. Peniruan motorik kasar, peniruan motorik halus, peniruan motorik oral, dan peniruan verbal. Nah, termasuk nantinya meniru peluit, meniup bubble, kayak gitu toh. Jadi meniru, karena prosesnya adalah tingkat dia itu kesulitan dalam memproduksinya. Gitu. Jadi buat Bunda Almasita itu pastikan dulu tadi itu kosakatanya aman atau tidak untuk yang reseptifnya. Nah, yang kedua adalah coba dicek untuk kemampuan sensori integrasinya untuk meniru gerakan. Jadi gerakannya itu sudah bisa atau belum. Meniru gerakan tepuk tangan, meniru gerakan motorik halus, meniru gerakan motorik oral, dan bahkan tadi tuh meniup peluit, meniup itu sudah beres semuanya dulu. Gitu. Jadi bagaimana SI-nya ya itu tadi gerakan untuk praksis namanya, gerakan namanya motor planning gitu buat Bunda Almasita. Baik, Pak. Lanjut ini dari Bunda Sarah Ali. Mau tanya, anak saya usia 3,5 sudah bicara normal, tiba-tiba bicaranya gagap, sudah ke dokter, katanya suruh TW dan T diduga ada masalah otot karena anak selalu Tapi ditaruh sini, ini buang. Bener ya, Pak. Saya mau ya.
Ya, monggo dilanjutkan Ya. lagi. Oh iya, saya ulang ya Pak ya. Ya. Anak saya usia 3,5 tahun, sudah bicara normal, tiba-tiba bicaranya gagap, sudah ke dokter, katanya suruh TW dan OT. Diduga ada masalah otot karena anak selalu teriak-teriak kalau marah-marah. Pertanyaannya, apa nanti bisa sembuh? Apa nanti bisa sembuh dan kembali normal lagi, Pak? Dan apakah kalau sudah normal, terus teriak-teriak kembali bermasalah lagi motor bicaranya? Oke, baik. Saya jawab nih buat Bunda Sarah Ali. Satu, gagap itu permasalahan dasarnya adalah 3 tadi tuh. Jadi kontrol koordinasinya bermasalah, Bun. Jadi nanti akan ada treatment dari kontrol koordinasi tadi. Dan bahkan sebenarnya nanti yang akan dilatihkan adalah di bagian kontrol tadi. Nah, ini saya akan ulangi lagi nih gambar yang tadi tuh. Bahwa bagian area otak kita itu tadi ada 3. Nah, permasalahan di gagap itu adalah di warna biru. Nah, warna biru ini nih. Warna biru ini adalah pusat untuk kontrol. Nah, kontrol itu nanti dibagi menjadi 3 tadi tuh. Ingat, kontrol emosi, kontrol gerak, dan kontrol cognition. Nah, kontrol tadi itu yang pertama adalah kontrol emosinya yang akan dilatihkan. Di mana kalau ini gagal di dalam kontrol emosi, kontrol gerak, dan kontrol kognitif tadi, itu akan menyebabkan dia gangguan yang namanya stuttering. Stuttering itu adalah gagap tadi tuh. Nah, stuttering itu nanti akan dibagi lagi. Jadi apakah dia itu stuttering fisiologis atau bukan gitu ya. Jadi ini yang nanti perlu diperhatikan juga, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Apakah ada faktor lain juga nih, misalnya contoh nih kasus stutteringnya itu nih, dan jenis stutteringnya apa dulu, itu yang pertama gitu ya. Nah, ini stuttering atau gagap itu nanti akan ada macam-macam gitu, termasuk ada faktor trigger kecemasan atau tidak gitu ya. Jadi kecemasan itu juga akan membantu, akan mendukung pada tingkat stuttering. Tadi kontrol emosi yang bermasalah tadi juga akan menyebabkan faktor stuttering terjadi. Termasuk tadi faktor namanya dispraksia. Dispraksia itu ketidakmampuan dalam kontrol gerak. Nah, itu juga menyebabkan stuttering, di mana nantinya akan ada pengulangan suara atau subkata, pemanjangan suara dari konsonan atau vokal, rusaknya kata yang diucapkan dan tidak terdengar atau terdiamnya macet tadi tuh. Dan nantinya perkataannya jadi panjang. Jadi itu yang nantinya akan harus dievaluasi. Jadi nantinya treatmentnya seperti apa? Terus tadi yang pertanyaan Ibu, apakah ini bisa selesai atau tidak? Tergantung ini apakah stuttering fisiologis atau non fisiologis gitu. Jadi nanti itu perlu pemeriksaan lagi untuk lebih lanjutnya. Jadi harusnya tanya ke dokternya tadi, dok, stuttering anak saya stuttering fisiologis atau non fisiologis gitu. Kalau yang non fisiologis itu biasanya ya akan sembuh dengan baik gitu ya, dengan bersih gitu. Tapi memang akan dilihat faktor trigger kecemasan, faktor trigger emosi itu akan harus dibenahi terlebih dahulu. Gitu. Itu yang nantinya akan harus dibereskan buat Ibu Sarah Ali. Baik, ada yang mau raise hand lagi? Bertanya, Bunda Siti? Oke Pak Trita, bacain lagi ya Pak ya. Ya, mangga. Ini Bunda Siti, anak usianya 2 tahun 5 bulan Pak. Contoh permainan sensori integrasi seperti apa yang bisa dipakai untuk anak memiliki permasalahan dispraksia buat kelompok baru bisa, namun belum tinggi. Untuk naik turun tangga masih belum berani. Untuk bicaranya beberapa huruf masih belum jelas. Contohnya, untuk nyebut mata itu menjadi tata. Untuk fokus saat mendengarkan cukup bagus. Namun untuk mengerjakan tugas masih kurang dan lebih mengamati lingkungan.
Ya, oke, baik. Jadi yang namanya dispraksia ya menyelesaikan 6 masalah dispraksia itu. Jadi nanti aktivitas sensoriknya berhubungan dengan 6 masalah dispraksia. Nah, dispraksia itu ini. Oke, buat bunda-bunda yang lain mungkin bingung nih, apa sih dispraksia? Nah, dispraksia itu adalah sebuah gangguan di mana dis itu tidak, praksis itu adalah perencanaan gerak. Di mana seorang anak itu kalau mau melakukan sesuatu itu ada 3 langkah di otaknya dia. Ada ide, ada rencana, dan ada pelaksanaannya. Nah, anak-anak dengan dispraksia itu rata-rata dia kesulitan dalam praksis, kesulitan dalam perencanaan. Jadi dia punya rencana tapi nggak bisa ngelakuin gitu tuh. Nah, jadi seringkali dia stres akhirnya karena dia punya rencana tapi gagal dalam melaksanakannya. Nah, dispraksia itu nanti akan ada 6 masalah ini. Yang pertama adalah kontrol koordinasi motorik kasar, di mana anaknya akan kesulitan dalam keseimbangan dan melompat. Jadi aktivitas-aktivitasnya yang melibatkan keseimbangan dan melompat. Seperti ini contohnya nih. Tuh, jadi nantinya di rumah juga bisa di-set nih, bisa di-set dengan pakai lakban itu tuh. Jadi bisa menggunakan lakban, bisa menggunakan desain yang nantinya ini desainnya bisa diperumit gitu ya. Intinya adalah melompat satu kaki. Nih, melompat satu kaki atau namanya hopping kalau di sini tadi nih. Tuh, namanya balance and hopping. Nih, balance dan hopping. Keseimbangan dan lompat satu kaki ini yang akan jadi tujuan utama. Nih, jadi nantinya akan seperti ini tuh. Nah, itu ya nantinya akan membantu anak itu untuk mematangkan dari keseimbangan dan hopping atau lompat satu kaki tadi. Nih, yang kedua adalah yang berhubungan dengan handwriting issues atau motorik halus. Jadi nantinya aktivitas SI-nya juga sama yang melibatkan pegang pensil, menulis, misalnya dartboard gitu ya, melempar dartboard ke papan dartboard kayak gitu tuh. Termasuk konsentrasi, komunikasi, dan bahkan ada beberapa tugas-tugas kelas yang nantinya akan digunakan untuk membantu untuk sensor integrasi itu. Jadi nantinya PR-nya ya 6 masalah ini nih, 6 hal di dalam dispraksia ini. Gitu. Ya, buat Bunda Siti, masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin kok ada Raisan juga? Ya, maaf dok. Itu untuk yang pegang pensil, dia pola pikirnya cukup bagus. Ya, sebenarnya bukan pegang pensilnya aja ya Bunda, tapi maksudnya dalam artian, nih, jadinya nantinya kan dia akan harus melakukan menulis di, kalau terapi sensor integrasi itu gini nih, dia nanti berdirinya di papan balance. Nanti kalau Ibu lihat peralatan di ruang SI ada namanya papan balance. Nah, dia akan menulis di papan tulis dengan berdiri di papan balance itu, gitu tuh. Jadi menghasilkan tulisan yang menghasilkan coretan lah. Karena kan usianya baru ini ya, usianya pun juga baru 2,5 tahun. Jadi belum menulis, bukan menulisnya sebenarnya. Tapi misalnya menjodohkan gambar dari horizontal dari sebelah kiri ke sebelah kanan, kayak gitu tuh. Nah, nanti dilihat waktu dia berdiri di papan balance itu sambil menjodohkan gambar tadi di papan tulis, kayak gitu Bun. Jadi bukan menulisnya sih ya, sebenarnya bukan pola pegang pensilnya, tapi adalah fungsi dari fungsionalitas dari fine motor skill namanya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik Pak, ini udah mau jam 9 ya Pak. Untuk ditutup apakah ada closing statement dulu Pak? Oke, baik. Jadi buat para ayah bunda yang sedang ada di dalam webinar yang berjudul ini tadi, yang berjudul pentingnya terapi sensor integrasi pada anak dengan speech delay, itu saya harap menjadi orang tua yang pintar. Jadi jangan mau dikibulin sama terapis abal-abal tadi toh. Terapis abal-abal adalah terapis yang cara kerjanya itu asal. Terapi itu tidak asal, tidak anak datang terus diterapi bak-bibuk gitu tuh. Tapi benar-benar harus dilakukan observasi, dilakukan assessment, dilakukan analisa, kelebihan kekurangannya apa, terapinya, programnya berdasarkan si hasil tadi gitu. Nah, dan di dalam setiap tempat terapi itu ada namanya kurikulum. Dan orang tua itu boleh minta kurikulum loh. Jadi gitu. Jadi nanti kalau misalnya itu, Bu, saya boleh minta kurikulumnya enggak? Nah, kayak gitu. Dan harus minta sebenarnya. Karena sebenarnya nantinya kalau
orang tua nggak minta, ya dia akan nggak tahu bagaimana cara ngelakuinnya di rumah gitu. Kurikulum terapi itu ada caranya, alatnya apa, berapa repetisi, itu ada ininya, ada manualnya gitu. Jadi kalau terapi yang abal-abal tadi ya mungkin asal ngemeng doang gitu. Akhirnya dia sebenarnya tidak punya data dan seterusnya. Jadi akhirnya kasihan banyak anak yang tidak butuh melakukan kegiatan itu kegiatan itu misalnya nggak butuh tepung disuruh main tepung gitu, padahal kebutuhannya bukan main tepung tapi justru adalah kebutuhan untuk pengurasan tenaga hiperaktivitas, banyak melompat, hugging, dihempaskan, banyak menekan sendi kayak gitu tuh. Jadi itu yang nantinya akhirnya jadi useless gitu tuh, waktunya jalan terus tapi nggak ada gunanya gitu, progres terapinya juga akan sangat sedikit. Hipernya masih meluap-luap, emosinya masih meluap-luap, anaknya tidak bisa fokus, dan akhirnya masalah speech delay-nya tidak terselesaikan. Jadi saya harapkan, ayo jadi orang tua yang pintar untuk anak-anak supaya nantinya bisa progres dengan baik hasil terapinya. Itu aja dari pesan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Tri, sebelum ditutup kita foto dulu ya Pak ya. Baik. Yang mau nyalakan kamera boleh dinyalakan dulu.